Hari ini kita ketemu sama Mas Asko Senda. Siap. Selamat datang Mas Asko. Nah, terima kasih. Mas Asko, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya? Yang jelas bekerja gitu, dan kebetulan saya sedang kuliah ya. Oh ya. Jadi ya kesibukannya cuma itu sih. Jadi ini pas lagi di tempat kuliahnya Mas Asko ya? Ya, betul. Ini teman-teman semua, ini Mas Asko Senda ini salah satu dari sekian banyak relawan yang ada di PMI Palang Merah Indonesia, khususnya di Kota Malang ya. Kota Malang, Kota Jawa Malang. Timur, betul sekali. Luar biasa. Sengaja saya undang ke podcast ini untuk sharing ya Mas. Boleh. Nanti biar bisa menginspirasi gitu. Waduh, bahwa ini. cara mencintai Indonesia dengan cara yang lain. Wah, keren sekali. Jadi betul. Jadi ini memang temanya mencintai Indonesia dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, melalui organisasi salah satunya ya. Nah, benar. Benar Mas. Mas, udah berapa lama nih jadi di PMI dulu deh? Kalau di PMI-nya, kalau kita bicara PMI itu berarti mulai saya sejak kuliah. Itu tahun 2006. Tapi kalau bicara organisasi Palang Merahnya, itu saya dimulai di SMA lah, kelas 1 kira-kira tahun 2002 kira-kira. 2002 ya. 2002. SMA baru ke Palang Merah. Ya, saya madrasah ya. Saya dulu sekolah di madrasah. Oh, alumni madrasah. Alumni madrasah, betul sekali. Santri dong. Alhamdulillah lah. Doanya lah. Iya. Gitu. Ya, jadi sebetulnya itu sebuah ekstrakurikuler yang dulu pada saat itu masih belum terlihat ya seperti apa, dan memang organisasi PMR ya, PMR atau Palang Merah Remaja itu kan lebih dominan ke cewek-cewek ya. Ya, rata-rata perempuan ya. Rata-rata perempuan, dan itu kalau sedikit cerita ini, kalau dimulai dari PMR, tentunya saya ikut di PMR itu mulai kelas 1 SMA itu tadi di madrasah itu. Saya ingat itu dari 24 siswa yang mendaftar di PMR itu, nah laki-lakinya cuma saya. Oh, waktu itu Mas Senda hanya satu. Cuma saya saja ya, cuma saya saja akhirnya. Iya benar. Ya pasca istilahnya kok dulu diklat ya, pendidikan dan latihan itu pasca itu kadang ya kalau mau ke istilahnya kok dulu markas ya, ke markasnya PMR tuh ya malu-malu, soalnya cewek-cewek semua. Gitu. Oh benar. Iya ya, jadi ya malu-malu mau lah istilahnya. Berarti hanya seorang itu. Hanya seorang diri. Tapi alhamdulillahnya walaupun saya waktu itu di kelas 1 SMA atau kelas 10 hari ini tuh saya sendirian, cowok sendiri, tapi ternyata kakak-kakak tingkat saya ya di kelas 2 maupun kelas 3 SMA ternyata juga ada yang cowok. Ya walaupun tidak dominan juga, walaupun di sana cuma 2-3 orang lah gitu. Akhirnya ada yang masuk ya. Maksudnya ada yang ikut ke PMR. Yang cowok-cowoknya ada. Oh iya. Ada. Berarti Mas Senda ini menarik cowok-cowok lainnya untuk ikut. Nah, itu juga enggak sengaja ya, pada waktu itu istilahnya kita mau ikut lomba PMR itu. Oh iya. Ikut lomba PMR. Nah, kan ada dua, karena kita di madrasah kan, kita butuh 2 tim nih, tim cewek sama tim cowok gitu kan. Iya. Kok dicampur nggak boleh kan gitu. Udah tim cewek sama tim cowok gitu. Tim ceweknya kan karena banyak, jadi enak aja kan bentuk timnya gitu. Dan cowoknya gimana gitu. Ya udah terpaksa cabut dari ekskul lain. Oh, gitu. Pemain cabutan, betul. Dan alhamdulillahnya pas ke lomba itu komentarnya bagus, enak ya ternyata di PMR latihannya, terus cara bertemannya tidak seperti di ekskul yang lain seperti itu, sehingga teman-teman yang dalam tanda kutip cabutan tadi ternyata mau bertahan seperti itu. Awalnya heran, kemudian nyaman. Penasaran, akhirnya nyaman. PMR itu biasa. Berarti dari tahun 2002 sampai sekarang, berarti udah sekitar 21 tahun ya. 21 tahun ya. 21 tahun betul. Di Palang Merah. Iya. Sekarang aktif di Palang Merah Kota Malang. Iya. Di sana sejak kapan, Mas? Ya itu tadi, kalau yang saya katakan kalau aktif di PMI Kota Malangnya saya sejak 2006. Artinya setelah saya lulus SMA, saya lanjut ke kuliah di salah satu kampus negeri di Kota Malang. Kemudian di sana juga ada KSR ya, namanya Korps Sukarela atau Palang Merahnya universitas lah. Nah, di sana saya masuk. Nah, ini ibarat sebuah filosofi nih. Iya. Filosofi itu
ibarat apa namanya, pohon itu kan pasti akan berbuah gitu loh. Nah, saya itu kan pingin buah itu matang gitu loh, matang dengan sendirinya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana saya mengeksplor kegiatan saya itu tidak hanya di universitas. Nah, akhirnya masuklah saya di PMI gitu. Dan di sana ya alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan ya, dan dipercaya PMI Kota Malang ya, sehingga bisa sampai seperti ini. Wah, Gitu. luar biasa. Kalau sekarang di PMI di bagian apanya nih? Ya alhamdulillah ya, kalau untuk saat ini karena pertanyaan seperti itu, kebetulan saya sebagai seorang pengurus PMI. PMI Kota Malang di bidang relawan, kebencanaan dan anggota. Oh, relawan kebencanaan ya. Ya, relawan kebencanaan dan anggota. Nyaman. Nyaman nggak nyaman? Karena memang seorang pengurus ya, namanya pengurus ya, Iya. namanya pengurus PMI itu berarti harus ya memikirkan semuanya. Beda waktu saya menjadi relawan, karena saya pikirkan ya relawan itu sendirilah. Tapi karena ini sebagai seorang pengurus, jadi tidak hanya relawannya yang kita pikirkan, tapi jadi juga bagaimana organisasi itu biar tetap hidup lah, seperti itu. Sebenarnya Mas, kalau berbicara relawan ya, Ya. yang dimaknai oleh Mas Asko nih, relawan itu kayak gimana sih? Relawan, kalau istilah apa namanya, bercandanya kan relawan, kalau nggak rela ya melawan kan, seperti itu. Ya. Kalau iya kan, kalau nggak rela ya melawan gitu. Kalau bahasa asingnya relawan kan ya volunteer itu tadi. Volunteer. Tapi memaknai sebuah relawan itu ya apa namanya, dari diri sendiri dulu lah. Ya. Gitu loh. Jadi bagaimana kita mengikhlaskan hati kita, mengikhlaskan waktu kita, mengikhlaskan segalanya, karena sudah gitu, karena kita sudah berada di organisasi itu, organisasi juga sudah memberikan banyak ke kita, bagaimana timbal baliknya kita ke organisasi. Seperti itu. Berarti awalnya itu kalau kita mau jadi relawan harus dari hati ya. Kalau saya ini dari hati memang. Dan itu pilihan. Hanya orang-orang pilihan yang memang apa namanya, punya kemampuan seperti itu. Karena memang nggak semua manusia lah. Kan karena apa namanya, apalagi kalau kita sudah berkeluarga ya, kita terkadang harus meninggalkan keluarga kita. Nah, itu Kita dia, meninggalkan Mas. orang tua kita, apalagi kalau di tempat bencana, ada bencana datang gitu. Mau nggak mau kita harus terjun, walaupun jam 12 malam pun kita harus tetap meninggalkan keluarga. Itu pernah dialami itu. Kalau saya pernah, Lagi istirahat di rumah, ditelepon. saya ingat salah satu bencana ya di wilayah Jawa Timur itu apa namanya, ada gunung meletus. Ya. Gitu. Kita diinfokan dari media, dari televisi gitu, jam 11 malam gitu. Ya itu apa namanya, pimpinan waktu itu saya masih menjadi relawan ya. Nah, itu pimpinan menelpon, kumpulkan relawan. Ya, hari itu juga, jam itu juga harus kumpul. Wah, seperti itu. Berarti relawan harus siap kapanpun ya. Harus siap kapanpun dan saat dibutuhkan tentunya. Karena yang namanya bencana, musibah itu kan nggak mengenal waktu, Mas. Betul. Jadi memang kita kemana-mana ya harus ready ya. Kalau Ya, ya dimanapun dalam ready kegiatan dengan kemampuan yang kita miliki. Betul, betul. Jadi tidak apa ya, kalau bahasa Jawanya gerudak-geruduk apa ya istilahnya kalau ya, apa, gerak nggak jelas tuh ya. Ya, istilah seperti itulah. Jadi siap dengan sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan yang kita miliki. Di bidang kita mampunya di pertolongan pertama, mungkin driver ambulannya atau tim evakuasinya, seperti itu. Luar biasa, benar-benar. Ya. Mudah nggak sih jadi relawan? Mudah nggak mudah. Kalau sudah seperti ini, bagi saya itu sudah bukan lagi apa ya, saya menyebutnya hobi ya. Orang kalau sudah hobi itu kan apapun akan dilakukan. Benar. Gitu. Hobinya apa? Hobinya ya menolong orang. Nah, kan susah kalau kayak gitu. Sudah. Ini dia. Hobinya menolong orang. Hobinya menolong orang, ya susah juga kalau gitu. Bener ya. Iya. Tapi memang langka, Mas. Ya. Langka itu. Yang orang yang memiliki hobi menolong orang. Ya, langka. Kalaupun ada ya harus dikontenin biasanya. Ya betul. Betul itu. Selama jadi relawan, Mas, hal terberat apa yang harus Mas Senda lawan ketika menjalankan tugas relawan? Ya, terutama setiap hari raya Idul Fitri, pokoknya hari-hari besar lah,
terutama Idul Fitri memang. Saat semuanya berkumpul dengan keluarganya, Betul, kita betul. justru habis sholat itu tuh ibu bapak salim. Biasanya kan salimnya Sungkem dulu ya. sungkem dulu, kita nggak, Bu salim mau tugas gitu. Gitu. Yang lain pada kumpul, kita malah tugas di sini. Gitu. Tapi ya harus ikhlas. Iya, karena itu Gitu. udah jadi pilihan kan. Sudah jadi pilihan. Benar. Pilihan dengan komitmennya tentunya. Pilihan, komitmen, dan orang tua yang pasti orang tua lah. Oh iya. Gitu. Udah biarkan, biar dia dengan dunianya ya sudah. Gitu. Tapi untungnya keluarga paham ya. Keluarga paham, alhamdulillah keluarga paham. Sehingga Mas Enda dalam menjalankan tugas kerelawanannya tuh nggak berat gitu kan, nggak ada banyak rintangan di internal Itu gitu. yang menjadi apa ya? Saya sudah melepas beban itu semua lah. Itu jadi ya enjoy aja melaksanakan itu. Betul, Gitu. betul, Mas. Luar biasa ya. Itu apalagi kan saya sebagai seorang pengurus nggak menutup kemungkinan tiba-tiba jam 10 malam ditelepon sama teman-teman relawan. Mas saya mau cerita, oke. Masa saya mau nolak? Iya, benar. Mas saya mau cerita malam ini juga, oke saya ke sana gitu. Benar. Itu Kan tadi bicara hal terberat ya, Iya. yaitu ketika tugas yang sudah menjadi pilihan harus bertemu dengan momen keluarga. tentunya masih ada cerita-cerita yang lain. Salah Selain satunya itu. seperti teman saya. Salah satu contoh teman saya di saat istrinya mau melahirkan, beliaunya ditugaskan ke bencana di luar pulau. Harusnya seorang suami yang mendampingi istrinya, benar. tapi justru harus meninggalkan istri dan buah hati yang akan lahir ini tadi gitu. Dan itu dilakukan, Dan itu dilakukan, menjalankan tugas. menjalankan tugas dengan ikhlas. Luar biasa ya. Ya harusnya lebih berat ke keluarga ya, tapi Ya, karena harusnya. memang sudah komitmen Ada komitmen, dan betul. memang dia mungkin bertugas juga untuk kemanusiaan ya. Betul. Benar. Jadi akhirnya rela juga Ya, untuk mengutamakan gitu, lebih Ya, betul. mengutamakan pekerjaan sebagai relawan, aktivitas sebagai relawan dibanding menemani istri lahiran. ya, Ya. dan kenyataannya seperti itu memang gitu loh. Saya nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi di saya ya. Gitu. Iya, makanya kan enggak mudah kan menjadi seorang relawan Iya. gitu loh. Apa ya yang seperti yang saya bilang itu adalah ya pilihan hati hanya untuk orang-orang pilihan juga gitu loh. Ya makanya jumlahnya sedikit ya, atau banyak. Banyak sebetulnya, banyak. Cuma nggak dipublish ya. Nggak terpublish Nggak sebetulnya. terpublish apa nggak dipublish? Nggak terpublish sebetulnya. Atau memang nggak mau dipublish para relawan? Karena memang Mungkin itu yang lebih cocok, mungkin nggak mau dipublish ya gitu karena bekerja dengan ikhlas ya, ya. dari hati, oleh hati dan untuk hati. Wah, sini bahasanya. Bagi kita sudah di PMI ya. PMI itu organisasi yang sudah besar dengan sejarah panjangnya, sehingga orang pasti akan tahu lah kalau kita dari organisasi Palang Merah. Nggak akan bertanya dari organisasi mana, nggak akan bertanya seperti itu. Pernah nggak dapat pengalaman sebaliknya? Eh, Tiba-tiba dapat intimidasi. tapi memang di beberapa wilayah di Republik Indonesia itu memang kalau kita bicara realnya itu memang masih ada yang belum tahu siapa kita gitu. PMI itu ya. Iya, kadang Relawan. kita harus memperkenalkan diri dulu gitu. Kami dari PMI gitu. Masih masyarakat bertanyakan apa itu PMI gitu. Nah, makanya harus diperjelas Palang Merah Indonesia. Oh iya gitu. Dan karena kalau kita bicara PMI itu kan banyak kan ya, kepanjangannya. Bisa pekerja migran apa gitu kan. pekerja yang apa? Pusing sebelah, migran. Oh iya betul. Iya, Migran maksudnya. migran. Oh iya migran, pekerja migran. Iya. Masyarakat hanya sebatas menanyakan. Hanya sebatas menanyakan gitu. Tidak- Makanya kalau di PMI kita dibekali ini ya, dibekali Emblem. baju, dibekali. Yang penting ID penting card. ini ID card gitu. Orang kalau kita sudah megang ID card, masyarakat akan percaya kalau kita benar-benar anggota Palang Merah. Pernah selama bertugas ditolak bantuannya? Kalau saya pribadi, kalau di kebencanaan saya selalu berada di ring 3 ya. Di ring 3 itu artinya di tempat zona yang aman, yang artinya penduduk sudah di tempat yang aman dan tugas kita hanya melakukan pengecekan kesehatan. Tapi yang kalau teman-teman yang lain itu bahkan bisa sampai kering yang atas-atasnya seperti itu. Kalau pertanyaannya terkait pernah nggak ditolak, itu juga tergantung masyarakatnya juga. Gitu.
masyarakat mau dibantu enggak gitu loh. Tapi secara keseluruhannya sebetulnya masyarakat mau untuk dibantu gitu loh. Ada yang nggak mau dibantu sama sekali. Lebih kepada personal sih sebetulnya kalau itu. Oh, bukan masyarakat secara umum. Bukan. Karena memang pada dasarnya yang kena bencana pasti butuh bantuan ya sama. Ya, karena gini juga sih kadang apalagi mohon maaf ya, mungkin yang kita bantu itu kan kalau kita kena bencana apalagi gunung meletus itu kan kadang juga nggak menutup kemungkinan dari masyarakat desa. Masyarakat desa itu kan punya ternak Ya. yang memang itu menjadi sumber kehidupannya mereka kan. Kadang ibu, bapak, ayo kita evakuasi ke bawah gitu. Ini sudah dalam keadaan genting. Saya bingung ini ternak saya bagaimana. Jadi yang dipentingkan itu ternaknya dulu daripada nyawanya seseorang itu. Ada Nah itu potret lain ya. iya. Nah ini perjuangannya bagaimana kita selaku anggota Palang Merah itu untuk meyakinkan bahwa si si orang tersebut mau dievakuasi ke tempat yang aman beserta ternaknya juga harus aman gitu loh. Dan itu ternaknya jadi perhatian relawan juga, barang-barang itu kan? Yang nanti kita nggak mungkin juga yang ngurusi ternak ya, itu nanti kan juga bekerja sama dengan pihak yang lain. Oh iya, itu pengamanan ya. Ya Mas, ya sependek pengetahuan saya pasti dong pernah nanganin insiden. Oh ya. Pernah nggak nanganin insiden? Alhamdulillah terlalu sering. Iya, kebetulan kan saya juga tergabung di tim ambulan ya, tim poskonya PMI Kota Malang seperti itu. Juga salah satunya ya untuk penanganan gawat darurat lah, gitu. Istilah-istilah seperti itulah. Penanganan gawat darurat. Ya. Ceritain dong gimana kesannya dan pesan dalam momen tersebut yang banyak nilai pembelajarannya tuh, yang mana tuh? Apa ya, sebetulnya kalau hal semacam itu lebih ke contoh seperti kemarin lah, COVID, nggak usah jauh-jauh lah. Gitu. COVID itu kan, kalau kita kan selaku petugas kesehatan pasti menggunakan masker dan sebagainya lah sebagai pengamanan gitu. Tapi kalau di masyarakat itu pada saat kita menolong masyarakat itu kan, apalagi waktu awal-awal COVID dan tahu sendiri kan Pak Sugara terkait pemberitaan tentang petugas medis yang dianggap sebagai sumber penyakit. Betul. Nah itu tidak menutup kemungkinan juga di Kota Malang pada saat itu juga pernah terjadi gitu loh. Sempat mengalami intimidasi. Iya, sempat seperti itu. Atau mungkin cerita yang lain pada saat kita mengantarkan jenazah ke suatu wilayah, ya kita samalah pakai hazmat dan sebagainya. Ada anak kecil seperti itu nyanyi-nyanyi, ini sumber penyakit. Kita tuh ya mau marah gimana gitu, tapi ini tugas kita harus mengantarkan, ya sudah. Diumpat sampai seperti itu. Ini sumber penyakit. Sampai seperti itu pernah. Seperti itu. Sikap saat itu gimana? Ya udah kita angin lalu aja. Udahlah biarin gitu. Nggak usah ngelawan, karena kan memang kalau di organisasi kita itu kan kita punya aturan ya. Kita punya kode etik yang harus kita jalankan. Intinya kita nggak bisa melawan lah gitu, karena kita menggunakan lambang. Gitu itu lebih berharga ya itu daripada harga diri. Gitu. Totalitas sebenarnya. Selain itu Mas, tiba-tiba insiden kecelakaan. Itu pernah dapat pengalaman yang bikin merinding sama yang lain-lain lah. Yang pertama gini, saya waktu pertama kali gabung di PMI Kota Malang itu sempat ada kejadian ya, kejadian masyarakat yang meninggal mendadak lah istilahnya, kemudian kita tolong, dan pada waktu zaman itu ya, karena memang belum HP belum secanggih saat ini, jadi masih pakai kamera dan sebagainya. Kemudian saya melakukan pertolongan, melakukan evakuasi gitu kan. Nah di situ kan kena foto saya dijepret gitu kan. Masuklah koran. Saya tampil di koran. Gitu. Masuk koran. SMS banyak dong. Mas selamat ya mas, kenapa mas, ada apa kok masuk koran gitu. Koran apaan ya gitu. Ternyata koran apa gitu, koran ini mas gitu. Saya belilah koran itu. Allahu Akbar, ternyata saya masuk koran wajah saya. Oh ya terima kasih saya gitu kan. Itu yang pertama kali saat pertama kali saya menolong korban lah
gitu loh. Jadi korban meninggal Pertama banget ya. pertama kali gitu, pertama kali menolong korban meninggal seperti itu. Awalnya nervous nggak? Nervous pasti ya, karena ini bagaimana caranya gitu kan gitu. Benar. Karena mohon maaf juga, seorang yang sudah meninggal itu kan mau bagaimanapun kan itu sesosok manusia Betul, yang betul. memang harus kita hormati juga lah. Jadi relawan ada pengalaman mistis nggak? ini yang yang seru lah kayaknya ya. Dibilang seru ya gimana ya, tapi ya jadi waktu itu ada suatu kejadian lah, memang kebetulan waktu itu saya keluar kota. Saya tidak menolong gitu ya, saya menolong teman-teman bersama Kejadian teman-teman lah, kecelakaan atau apa? ya kecelakaan lah Kecelakaan. jelasnya, ya saya tidak ikut menolong kejadian tersebut, maksudnya nggak ikut menolong itu. Nah, pada waktu saya nyampe di Malang, saya kan istilahnya orang sekarang kan kepo ya, saya ingin tahu sih gitu, bagaimana sih gitu, Ada apa sih ya, gitu ada ya? apanya, coba lihat gitu. Jadi kasih sketsa wajah gitu. Oh iya seperti ini, jadi orangnya masih seperti ini ya gitu. Oh iya gitu. Itu sketsa wajah korban. Korban, padahal saya nggak ikut nolong. Itu memang kalau setiap insiden atau kejadian itu pasti ada sketsanya. Enggak, memang kebetulan waktu itu aja, Oh, pada waktu itu aja. aja gitu ya. Nah, karena nggak ikut nolong kan, Iya. dan besoknya kan saya sampai di kota saya, kemudian saya kepo kan, ada apa sih kemarin, coba lihat gitu loh, seperti apa wajahnya. Oh iya, cuma lihat sketsa aja gitu loh. Nah besoknya, besok pagi saya enak mandi gitu, tiba-tiba muncul di kamar mandi itu. Lagi. Saya waktu mandi dia muncul gitu loh, ya samar, tapi aduh ini ngapain sih orang, harusnya kan yang mandi itu nikmat, kita nikmatin gitu ya. Tiba-tiba datangnya akhirnya cepat-cepat gitu, Itu sabun cepat-cepat, pakai keramas cepat-cepat gitu. pas waktu munculnya itu seperti yang di sketsa itu. Iya, bentuknya. iya. Jadi seperti itu gitu. Terkadang hal-hal semacam itu eh, mungkin mereka datang hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita ya, gitu loh. Betul, betul. Sudah Jadi ditolong. bukan menakuti, tapi memang mungkin ingin mengucapkan terima kasih, tapi kan karena memang sudah berbeda alam, Iya. sehingga ya Itu cara dia ya. mungkin itu salah satu Cara caranya. dia. Tapi ya nggak enak banget waktu mandi gitu loh. Kalau waktu sholat kan beda lagi gitu ya. Jadi batal nanti soalnya. Jadi ini waktu mandi nggak nikmat sekali sih gitu. Mana di kamar mandi sendiri Di kan? kamar mandi sendiri lah. Nggak ada orang. Itu yang paling, ngapain sih orang gitu. Tapi juga pernah sih nolong gitu ya, ada yang meninggal kemudian kita tolong gitu, karena di mobil jenazah itu kan. Ya. Mobil jenazah itu pada waktu balik gitu, atau mungkin kan kebiasaan kita kan setelah selesai gitu kan, kita bersihkan kan mobil jenazah gitu. Oh, harus Nah, bersih itu lagi. harus bersih, pokoknya kan semuanya harus steril, Oh, gitu. Semua barang ready to use saja kondisi. Iya betul Oh, begitu jadi ya. harus dibersihkan. Dan pada saat pembersihan itu terkadang ya itu tiba-tiba muncul gitu aja. Wangi atau apa? Ya bisa jadi dari wanginya, bisa jadi kadang dia ngikut karena mungkin ya itu tadi yang saya katakan, mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih sudah dibantu, tapi ya dalam bentuk yang lain yang Iya. kadang aduh gitu sih. Awal dapat pengalaman itu kaget pasti ya. Kaget, Tapi sekarang biasa, bagi saya sudah biasa gitu, udah biasa. bagi saya sudah biasa. Serius. Dan mungkin gini ya, pengalaman pribadi juga sih, mungkin orang tua saya. Jadi bapak itu waktu itu memang bapak meninggal, tapi sebelum meninggal itu memang sudah bilang ke saya, Mas nanti kalau saya tidak ada, saya pakai mobilnya PMI ya gitu. Tapi kan namanya anak, Iya. namanya anak kan nggak pernah memikirkan Betul. itu ya. Udah bapak sehat kok, bapak sehat, sambil saya keluar ruangan ya, karena nggak tega lah bapak ngomong seperti itu. Dan ya memang ya Tuhan berkata lain lah. Iya. Ya bapak dipanggil, kemudian saya melaksanakan amanah tersebut gitu loh. Artinya gini, saya nggak nangis. Artinya
di era COVID itu pun saya sudah lebih banyak melihat orang-orang yang meninggalkan keluarganya gitu loh. Artinya pada saat saya tolong, pada saat saya kan juga driver ambulan ya, Iya. kadang nggak tega gitu lihat di belakang orang nangis gitu ya. Kadang-kadang ya saya juga ikut nangis gitu loh. Jadi karena bapak saya meninggal, mungkin air mata saya sudah kering untuk orang tua saya sendiri, beda dengan apa namanya tangisan saya untuk orang lain malahan gitu loh. Jadi pada saat bapak meninggal ya sudah saat itu seperti ya udahlah saya ikhlas bapak sudah tidak di sini lagi gitu. Tapi enggak menangis gitu. Mungkin kalau istilahnya mah udah kenyang itu tadi ya, udah kenyang Iya, tangisan itu apalagi ya. ya itu tadi di era Covid terutama ya karena memang kita sudah banyak sekali melihat orang-orang yang tiba-tiba gitu ya, yang seharusnya masih kita nggak percaya lah ini belum waktunya mungkin secara umur belum waktunya dan sebagainya, tapi kenapa gitu. Terkadang juga di satu sisi ini orang-orang baik kenapa sih gitu loh. Gitu. Ya kadang nangisnya di situ gitu. Mas, Ya, jadi relawan kepuasan tersendiri apa? kita harus bangga pada diri kita sendiri sebagai seorang relawan. Bangganya apa yang bisa? Bangganya saya setelah menolong ya sudah saya bangga dengan kemampuan yang saya miliki. Saya Meskipun bangga menjadi seorang relawan seperti itu. melihat kalau kebanggaan itu muncul dari orang yang kita tolong apa? Seperti apa yang bisa pernah dirasakan? Oh, mereka mengucapkan terima kasih, kita udah seneng kok. Mas, terima kasih banyak ya sudah dibantu. Itu udah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Ya Ibu sama-sama. Karena Iya Bapak sama-sama udah. kita udah paripurna bertugas ya. Iya, gitu. Terkadang kan kalau kita piket ambulan gitu ya, piket di posko, di markas itu kan kan ada jam tertentu kan, jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini. Kadang kalau kita jamnya sudah habis, kemudian ada kejadian, ya kalau kita ingin nolong ya kita ikut aja gitu loh. Tapi memang sangat mulia sih, karena kita tidak materialistik, Ya, murni. kita nggak memikiran itu. Yang penting tujuan dari kegiatan kita tercapai, yaitu misalkan korban masih bisa diselamatkan ya selamat, Ya, itu sudah maksimal ya. ya betul. Kalaupun tidak bisa diselamatkan ya, yang penting kita sudah maksimal usaha kan. Gitu. Salah satu prinsip kita adalah kesukarelaan. Kesukarelaan. Jadi ya sudah ya sukarela, ikhlas gitu. Jadi enggak minta apapun lah gitu. Prinsip. Ya prinsipnya karena memang yang untuk apa ya? Setiap kita hidup, setiap kita berorganisasi, setiap kita apa namanya mau menjalankan sesuatu kan pasti ada jalurnya lah. Ibarat kereta api kan ada relnya. Ya relnya Palang Merah itu kan ada prinsip dasar itu tadi. Nilai-nilai apa namanya kemanusiaan yang harus dijalankan. Kalau kita melenceng dari situ ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Luar biasa. Terakhir Mas. Boleh? Makna mencintai Indonesia dengan cara lain dari seorang relawan seperti Waduh. Apa? Mencintai Indonesia dalam bentuk yang lain ya. Terutama di organisasi Palang Merah Indonesia. Ya. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi yang jelas apa yang saya miliki itu yang saya tekuni. Gitu. Saya teringat pada waktu sekolah dulu. Jadi ya, saya teringat pada waktu sekolah dulu. Kepala sekolah saya itu mengatakan bahwa kalau tidak bisa mengejar di prestasi akademik, kejar non akademiknya. Nah, itu saya mengejar di non akademik aja gitu loh. Ya. Karena memang apa namanya kalau sekolah itu saya ngejar 5 besar udah gak mungkin lah, mentok ranking 6 lah mentok. Mentok ranking 6. Dulu masih ada ranking ya? Iya, mentok ranking 6 dah, gak mungkin mau 5 besar, apalagi ranking 3 besar satu sekolah juga gak mungkin lah. Gitu. Itu jadi, akhirnya ke non akademik. Lebih ke non akademiknya gitu loh. Dan memang kita bicara pembelajaran abad 21, kita bicara society 5.0 atau 4.0-nya. Itu kan dunia hari ini itu kan lebih banyak membutuhkan apa? Life skill, soft skill seperti itu ya. Banyak sekali teman-teman kita yang bekerja sudah bukan lagi di core-nya gitu. Kita kuliah jurusan apa, bekerja di jurusan apa, di bidang apa gitu. Tuh. Ada salah satu teman baik saya ya di wilayah itu apa namanya? Dia kuliahnya di jurusan teknik. Ya. Sekarang bekerjanya di bidang kemanusiaan kesehatan. Sebetulnya kan
nggak nyambung kan Iya, gitu. Tapi karena itu tadi, karena life skillnya, karena soft skillnya dibangun, apalagi di era pembelajaran abad 21, di era society 4.0 yang memang harus membutuhkan itu semua, sehingga ya itu tadi, mau tidak mau ya skillnya yang harus dimatangkan diasah, ya, diasah ya. dan tentunya menjadi seorang relawan yang kompeten di bidangnya Luar biasa. gitu. Itulah cara bagi Mas Asko Senda mencintai Indonesia dengan cara yang lain melalui jalan relawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siap, See you. Mas, terima kasih. siap, sama-sama.